Allah itu Esa sangat mudah dipahami. Lalu istilah Trinitatis yang dinyatakan Bapa Tertullianus untuk mengatakan Allah dalam 3 pribadi yang telah hadir dalam penyataannya senantiasa menjadi diskusi yang menarik. Una substantia tres personae, satu substansi, 3 pribadi. Keterbatasan untuk memahami yang tidak terbatas pastilah tidak mudah, apalagi saat manusia suka logikanya dipuaskan, sebagaimana istilah Thomas, melihat baru percaya. Padahal yang berbahaya adalah yang percaya walaupun belum melihat. Maka minggu-minggu Trinitatis adalah kesempatan yang indah untuk semakin dewasa akan arti Trinitatis. Selamat hari Minggu Trinitatis Bapa, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak kami yang dikasihi Kristus Yesus, Immanuel. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yohanes 3 ayat 31 sampai dengan 36. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap di atasnya. Nikodemus yang pernah datang belajar kepada Tuhan Yesus pada awalnya sulit memahami apa yang dikatakan Tuhan Yesus, sebab dia berasal dari bumi. Tentu akan berpikir dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Tuhan Yesus yang datang dari atas adalah di atas semuanya, menerangkan hal surgawi dalam bahasa bumi. Dia datang dari surga, bukan dari dunia yang fana ini. Kekuasaannya di atas segalanya, melebihi apapun. Dialah segala-galanya, di atas segala-galanya. Dan sepanjang seseorang masih tetap dalam pemikiran bumi, tidak mau beranjak untuk naik kelas memahami hal surgawi, maka ketika Tuhan Yesus bersaksi apa yang dilihat dan didengar, tentunya dia tidak akan menerimanya. Tetapi saat seseorang lahir dari atas, di sanalah dia mulai mengerti hal yang sebelumnya sulit dimengerti. Dan dialah Kristen sejati. Kita yang sudah dipersatukan dengan Tuhan melalui baptisan adalah manusia yang datang dari atas dan sedang berada di bumi. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Tentunya ada perubahan dari yang berbahasa bumi yang sering mengacau balaukan, diperbarui dengan bahasa surga. Siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah. Karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Jadi apa yang dikatakan Yesus adalah apa kehendak Allah. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Hal ini semakin mempertegas keilahian Yesus. Jadi di dalam Tuhan Yesus ada banyak hal yang dikaruniakan bagi kita. Berbagai hal yang tidak terpikirkan, yang tidak mungkin boleh terjadi. Sebab Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Maka di dalam Yesus, berbagai keterbatasan kita boleh meluas kepada yang tidak terbatas.
dikatakan Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Dan segala sesuatu diserahkan pada anak, maka barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Di sini hanya dua pilihan untuk beroleh hidup kekal atau tidak. Percaya atau tidak taat kepada anak. Karena begitu pentingnya apa yang dinyatakan di sini, maka kita akan perhatikan apa maksud percaya kepada anak, yakni orang yang hidup dalam percaya. Tentunya harus pasti dalam ketaatan yang benar-benar memberikan diri seutuhnya. Orang percaya memasuki jalan keselamatan yang ditetapkan Allah, maka tidak akan hidup sembarangan, sebab dia tunduk kepada kebenaran Allah. Jadi jangan menganggap bila sudah dibaptis, sudah terdaftar sebagai anggota suatu gereja, apalagi dengan jabatan yang diemban di sana, wajib menerima keselamatan walau hidup dalam ketidakbenaran. Jangan sesat. Itu adalah tanda orang tidak percaya. Lalu ditambahkan, orang yang tidak taat, menolak sang anak, tidak mau tunduk kepadanya, tidak akan melihat hidup dan murka Allah ada di atasnya. Jadi jangan sampai kasih Allah yang begitu besar diselewengkan dengan sikap tidak taat. Bila kita tahu bahwa Tuhan adalah kasih, bukan berarti dia tidak menghukum orang bebal, orang yang senantiasa tidak perlu dianugerah Tuhan dan jauh dari kebenaran. Hal ini boleh terjadi ketika nampaknya orang-orang yang tidak taat sepertinya sukses dalam berbagai hal, tertawa dalam gelimang dosa. Terkadang keadaan ini membuat orang lain ingin meniru jejak kesuksesan tersebut. Padahal sudah sangat jelas dikatakan, tanpa taat kepada Kristus, maka murka Allah sudah sedang mengena bagi seseorang. Jadi, bila ada orang-orang berdosa melenggang dengan nyaman, bukan berarti tidak ada murka Allah. Di dalam sikap berdosa ini, murka Allah sudah sedang ada atasnya. Jadi saat Allah memberi keselamatan kepada manusia berdosa, murka Allah sudah ditarik daripadanya. Lalu selanjutnya bagaimana manusia itu bersyukur dan merespon anugerah itu dengan percaya. Artinya tidak mengembalikan murka lagi mengena atasnya. Sebab dia sudah diselamatkan dalam penebusan oleh Yesus Kristus. Kita percaya Yesus adalah yang diutus Allah, yang kepadanya dikaruniakan rohnya. Biarlah kita tetap setia hidup di dalam percaya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk iman percaya kami kepada Yesus Kristus yang membawa hidup ke dalam kekekalan, dalam kehebatan kami, kepintaran kami, yang sebenarnya tak terbandingkan dengan kemahatauan Tuhan. Biarlah tetap ada dalam kehendak hati, sehingga iman percaya kepada Yesus tidak akan kami gadaikan dengan apapun. Bukalah hati dan pikiran kami di minggu-minggu Trinitatis ini, sehingga semakin teguh di dalam iman kepada Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.